Rudal termonuklir Rusia siaga, Ukraina bisa hancur hitungan jam. Dari sejumlah alat utama sistem persenjataan militer Rusia yang dikerahkan ke perbatasan Ukraina, ada dua yang dianggap paling mematikan. Keduanya adalah tank T-72B3 dan rudal balistik jarak pendek 9K720 Iskander. Seperti yang diketahui, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menempatkan lebih dari 120.000 personil militer di sepanjang perbatasan Ukraina. Tidak hanya itu, ratusan unit alutsista juga berada dalam status siaga di tempat yang sama. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tank T-72B3M. Tank yang pertama kali dibuat pada masa jaya Uni Soviet ini masih diproduksi sejak 1968 hingga saat ini. Khusus untuk tank T-72B3M adalah varian terbaru dari jenis tank T-72. Tank ini diluncurkan pada 2016 dengan peningkatan sistem atau upgrade sistem persenjataan mutakhir. Seorang pengamat militer Rusia yang juga mantan perwira Korps Marinir Amerika Serikat, Robert Lee, menjelaskan bagaimana kehebatan tank T-72B3 model 2016 atau T-72B3M. Tank T-72B3M memiliki sistem optik thermal yang membaca suhu. Dengan teknologi tersebut, tank ini punya kemampuan hebat menghadapi pertempuran di malam hari. Tidak cuma itu, tank T-72B3M juga punya senjata mematikan dalam rudal kendali 9 meter 119 meter. Rusia memiliki tank T-72B3 di perbatasan Ukraina dengan sistem optik thermal untuk pertempuran malam hari. Selain itu, peluru kendali Rusia memiliki 2 kali lipat dibandingkan dengan beberapa tank lain, ujar Lee dikutip Viva Militer dari Newsweek. Dengan kecepatan maksimal 75 km per jam, tank T-72B3M mampu menerobos medan tempur di Ukraina hingga jarak 700 km. Selain tank T-72B3M, militer Rusia juga punya senjata penghancur yang tidak kalah menakutkan. Ya, senjata itu sudah tentu rudal balistik jarak pendek 9K720 Iskander. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Defense Block, pekan lalu militer Rusia memobilisasi sejumlah unit rudal balistik 9K720 Iskander ke Voronezh, 250 km dari wilayah Kharkiv dan Luhansk, Ukraina. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Lee menilai jika Rusia dengan mudah bisa menghancurkan kota di Ukraina hanya dalam hitungan jam, khususnya bagi rudal balistik 9K720 Iskander M. Kapal perang dan kapal selam Rusia dilengkapi dengan rudal jelajah. Rudal Iskander M juga sudah terpasang di sepanjang perbatasan dan dapat mencapai target dimanapun di dalam Ukraina. Bagaimana tidak dengan hulu ledak senjata termonuklir rudal balistik jarak pendek 9K720 mampu menjangkau jarak sasaran hingga mencapai 500 km. Dengan kecepatan maksimal 2000 meter per detik, rudal yang masuk dalam kategori hipersonik ini bisa membinasakan Ukraina hanya dalam waktu sekejap. Sirine bahaya perang Rusia-Ukraina bakal pecah bulan depan. Kecambuk perang Rusia-Ukraina diprediksi sejumlah pihak akan semakin dekat. Ukraina yang berada di bawah tekanan militer Rusia terus bersiap menghadapi skenario buruk. Perwira tinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Alexander Pavlyuk, memprediksi bahwa pasukan militer Rusia akan melancarkan serangan ke negaranya bulan depan. Pavlyuk meyakini bahwa pasukan Rusia akan masuk ke Ukraina pada 20 Februari 2022. 20 Februari 2022 adalah tanggal yang menjadi perhatian kami, ucap Pavlyuk dilansir Viva Militer dari The Times. Bukan tanpa alasan, Pavlyuk menyebut data tersebut. Ada alasan khusus mengapa tanggal 20 Februari 2022 akan menjadi momentum pasukan Rusia melancarkan agresi militer ke Ukraina. Yang pertama, Presiden Rusia Vladimir Putin lebih dulu akan datang ke Beijing, China untuk menghadiri gelaran Olimpiade musim dingin 2022 yang akan digelar mulai 4 hingga 20 Februari 2022 mendatang.
Pevluk yakin Putin tidak mungkin memberi instruksi perang kepada pasukannya di tengah-tengah berlangsungnya pertandingan olahraga yang akan diikuti 91 negara. Kemudian yang kedua, pada tanggal 20 Februari 2022, juga latihan militer gabungan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Angkatan Bersenjata Belarus akan berakhir. Jika intelijen kami berhasil memprediksi arah serangan utama Rusia, mereka akan menerima kerugian besar. Setelah kerugian besar pertama mereka tidak akan melangkah lebih jauh, kata Pavliuk. Putin menyadari bahwa setelah banyak jatuh korban, pasukannya bisa berhenti dengan sendirinya. Ini adalah soal perhitungan yang objektif. Turki pasok puluhan drone perang ke Ukraina, Erdogan angkat bicara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan angkat bicara soal meningkatnya tensi konflik Rusia-Ukraina. Pernyataan Erdogan tidak lepas dari pengerahan masif pasukan militer Rusia ke sepanjang perbatasan Ukraina. Meski kerap berseteru dengan Amerika Serikat, Turki merupakan salah satu dari 30 negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Oleh sebab itu, Turki juga menjadi negara yang ikut menentang invasi Rusia yang sudah berlangsung sejak 2014 silam. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina dan Turki terus meningkatkan kerjasama terutama di sektor militer. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Aval News, Ukraina membeli sejumlah unit pesawat tanpa awak atau drone tempur Bayraktar TB2 dari Turki. Saat ini Angkatan Bersenjata Ukraina total memiliki 48 unit drone tempur Bayraktar TB2. Kerjasama Turki dan Ukraina membuat Rusia geram. Rusia menuding Turki memicu sentimen militer dalam perang Rusia-Ukraina. Di sisi lain, Erdogan menegaskan bahwa konfrontasi bersenjata harus dihapus dalam sejarah politik internasional. Tidak segan, orang nomor satu Turki itu menyebut bahwa pencaplokan wilayah Crimea yang dilakukan Rusia adalah pilihan yang tidak realistis. Kita harus menghapus perang dari sejarah politik. Apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina itu adalah invasi Crimea, ucap Erdogan. Saya selalu berbicara kepada Tuan Putin bahwa kami menentang invasi Crimea, katanya. Erdogan juga mengaku kerap menyatakan penentangannya terhadap tindakan Rusia langsung kepada Presiden Vladimir Putin. Mantan wali kota Istanbul itu juga yakin bahwa Ukraina bukanlah negara kecil yang mudah ditaklukkan begitu saja. Saya tidak melihat invasi Rusia ke Ukraina sebagai opsi realistis karena Ukraina bukanlah negara biasa tetapi salah satu negara kuat, katanya.